Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kali ini kita akan membahas soal-soal CPNS SKB tentang keperawatan, yaitu masuk ke seleksi kompetensi bidang atau tenaga medis. Ya. Sebelum kita bahas soal-soalnya, saya sekilas info. Jumlah pelamar yang dapat mengikuti SKB paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan atau formasi setiap jabatan berdasarkan peringkat nilai SKD. Jadi materi SKB untuk jabatan fungsional disusun oleh instansi pembinaan jabatan fungsional. Dan sedikit bahan tambahan saya, soal-soal yang ada di video ini disusun untuk tujuan tambahan belajar dan latihan saja. Tidak ada unsur membocorkan soal-soal yang sifatnya rahasia. Bila ada kesamaan soal tes pada tes mendatang, itu hanya kebetulan saja. Soal yang akan kami keluarkan tidak mengetahui secara pasti. Hanya bisa memprediksikan dan sifatnya bisa benar bisa juga salah. Ya, bagi teman-teman bila ingin mempelajari soalnya, yuk kita lanjut ke pembahasan soal-soalnya. Soal yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia yang mengatur tentang kesehatan adalah A. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008. B. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008. C. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009. D. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Untuk jawaban nomor 1 ada D, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Kita masuk ke soal nomor 2. Mempunyai hak untuk mempertimbangkan dan menghargai asuhan keperawatan yang akan diterima merupakan hak dari A. Hak pasien. B. Hak dokter. C. Hak perawat. D. Hak rumah sakit. Untuk jawaban nomor 2 dari keempat pilihan ini adalah jawabannya yang cocok adalah yang A, yaitu hak pasien. Kita masuk soal nomor 3. Perawat tidak boleh menceritakan rahasia klien tanpa seizin klien atau seizin keluarga. Dan demi kepentingan hukum: A. Beneficence. B. Confidentiality. C. Justice. D. Dan veracity. Untuk soal nomor 3, jawaban yang sesuai adalah yang B. Confidentiality. Kita masuk ke soal nomor 4. Keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial ekonomis. Pernyataan tersebut merupakan pengertian sehat menurut A. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. B. WHO. C. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992. D. Indonesia Public Health Association. Untuk soal nomor 4, jawaban yang sesuai adalah jawaban yang A. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Kita masuk ke soal nomor 5. Mulai diperkenalkannya dokter kecil pada program UPS sampai SD sekitar A. Sebelum 1965,
B. 1965 sampai 1975. C. 1975 sampai 1985. D. Di atas tahun 1995. Untuk jawaban nomor 5, jawaban yang cocok adalah yang C. 1975 dan sampai dengan 1985. Kita masuk ke soal nomor 6. Saat Anda selesai melakukan ganti balut pasien dengan ulsus pedis, salah satu cara mengurangi resiko infeksi pada pasien adalah dengan cara A. Menerapkan 5 momen. B. Mencuci tangan di air mengalir dengan sabun. C. Mencuci tangan dengan alkohol. Dan D. Membuang sampah ke kantung kuning. Untuk soal nomor 6, jawabannya adalah yang B, yaitu mencuci tangan di air mengalir dengan sabun. Kita masuk ke soal nomor 7. Tujuan proses keperawatan bagi pasien adalah A. Mempraktikkan metode pemecahan masalah dalam praktik keperawatan. B. Menggunakan standar praktik keperawatan. C. Memperoleh metode yang baku, rasional, dan sistematis. D. Mempertahankan kesehatan klien. Untuk jawaban nomor 7, untuk soal nomor 7, jawaban yang sesuai adalah yang D, yaitu mempertahankan kesehatan klien. Yang soal yang ke-8, apa yang harus dilakukan perawat setelah menemukan perubahan kondisi terhadap pasien sehubungan dengan proses keperawatan? A. Melakukan pengkajian ulang. B. Menegakkan diagnosa perawatan baru. C. Melakukan evaluasi. Dan D. Membuat intervensi. Untuk soal yang nomor 8, jawaban yang cocok adalah yang B. Menegakkan diagnosa keperawatan baru. Nah, sekarang kita masuk soal yang nomor 9. Komponen diagnosa keperawatan adalah A. Gejala sebab akibat. B. Gejala yang mengancam jiwa akibat. C. Problem, etiologi, dan simptom. D. Problem, gejala, sebab. Dari soal nomor 9 ini bisa kita simpulkan jawaban yang sesuai adalah yang C, yaitu problem, etiologi, dan simptom. Kita masuk ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 10. Berikut merupakan syarat-syarat untuk menentukan diagnosa aktual adalah A. Ada unsur pes. B. Ada masalah penyebab dan tanda gejala. C. Memenuhi kriteria mayor antara 80 sampai 100%. D. Jawabannya semua benar. Untuk soal nomor 10, kita simpulkannya berikut yang merupakan syarat untuk menentukan diagnosa adalah yaitu yang D, ya. Jawabannya semua yang ada di sini A sampai C itu semuanya masuk dalam kriteria diagnosa aktual.